Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu sehat, selalu ceria, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan kemudahan di pembelajaran hari ini. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dengarkan teks di bawah ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompas. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya anak-anak juga memiliki cerita petualangan seru ya. Misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Anak-anak bisa menuliskan cerita petualangannya tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Yang pertama ini sudah diberi tanda centang, berarti tanaman ini tanaman yang terawat. Gambar berikutnya ada gambar hewan ternak. Gambar hewan ternak ini adalah hewan yang terawat.
Berikutnya ada gambar daun yang hijau. Daun ini juga tanaman yang terawat. Berikutnya ada gambar kuda. Kuda ini juga terawat. Selanjutnya ada bunga yang layu. Berarti ini tanaman yang tidak terawat. Sebelahnya ada kucing yang makan. Berarti kucing ini juga terawat, dipelihara. Berarti harus dicentang. Sebelahnya ada gambar itik atau ayam ya, juga terawat. Dan ini juga ada bunga. Bunganya juga terawat. Jadi yang tidak terawat hanya bunga yang dalam pot yang layu. Nah, bawahnya ada gambar sapi ya. Sapinya itu kurus, berarti tidak terawat. Sebelahnya itu ada pohonnya layu juga tidak terawat. Nah, sebelahnya juga itu pohonnya tidak disirami ya. Tiga tanaman itu berarti tidak terawat. Sebelahnya ada sawah. Nah, itu sawahnya hijau, berarti sawahnya terawat dengan baik. Nah, sekarang di bawahnya itu ada pohon padi yang menguning karena kurang air itu ya. Berarti itu kurang terawat. Sebelahnya ada pohon cabai ya. Cabenya layu itu ya, berarti kurang air atau kurang disiram. Nah, itu ada sapi ya, sapinya gemuk, berarti ini sapinya terawat dengan baik. Di sebelahnya itu ada hewannya itu bulunya berjatuhan ya, berarti hewan itu tidak terawat. Jadi anak-anak sudah bisa ya membedakan mana hewan atau tumbuhan yang terawat dan mana hewan atau tumbuhan yang tidak terawat. Dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Jadi, ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ciri-ciri hewan yang terawat yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit. Sekarang ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat. Nah, sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Sedangkan ciri-ciri hewan tak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Nah, itu tadi ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Sikap kita adalah harus mau merawatnya dan juga melestarikan dengan menjaganya. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Jadi, mari kita jaga lingkungan kita. Apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan tersebut.
Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan, kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Amati lingkungan sekolahmu. 1. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. 2. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Jelaskan. 3. Buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik? Anak-anak, coba dikerjakan ya. Anak-anak dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.